Kalau kita lihat dari global minggu lalu barangkali teman-teman semuanya karena ini dari Forecam ya pasti mengikuti gejolak yang terjadi dengan kejadian terbitnya data labor di Amerika Serikat yang kemudian memperkirakan akan terjadi resesi dan kemudian direaksi oleh market yang sedemikian volatilnya mengharapkan tentu dalam hal ini ekspektasinya Fed Fund Rate akan turun dan bahkan ada yang berspekulasi akan ada pertemuan emergensi sebelum September. Ternyata kan tidak terjadi, tapi itu menunjukkan market itu begitu sangat cepatnya berubah dari sisi psikologis berdasarkan issuance data yang terjadi dan perkembangan yang terjadi dan dampaknya luar biasa sangat besar. Salah satu yang kita lihat di Jepang yang mengalami pengaruh sangat negatif dari volatilitas itu dari nilai tukarnya maupun dari capital outflow. Jadi kalau kita lihat secara global, masih faktor utama adalah bagaimana perekonomian Amerika akan mengalami landing. Kalau Federal Reserve mengharapkan soft landing karena memang dengan inflasi yang sangat tinggi menaikkan suku bunga yang juga ekstrim tinggi, ini adalah the worst atau the highest dalam 40 tahun baik inflasi maupun suku bunganya pasti akan mempengaruhi growth. Nah, growth-nya ini diharapkan oleh bank sentralnya Amerika itu growth-nya melemah tapi soft landing. Namun kemarin dengan data yang muncul di mana labor market agak soft, mereka khawatir akan terjadi hard landing. Inilah yang terjadi pada minggu lalu yang menjelaskan volatilitas yang cukup besar dari sisi perekonomian Amerika yang berpengaruh reverberasinya itu getarannya ke seluruh dunia. Eropa di sisi lain masih mulai pulih tapi karena pergolakan politik kemudian perang Ukraina yang dragging itu masih sangat fragile. Tiongkok sebagai ekonomi terbesar kedua kita lihat pertumbuhan ekonominya sudah di bawah 5%. 4,7 kuartal yang terakhir yaitu Q2 dan itu karena masalah struktural di dalam negerinya yaitu properti dan pinjaman pemerintah daerahnya yang sangat besar yang belum selesai. Ini menyebabkan dragging terhadap perekonomian sementara dari sisi global juga tidak suportif karena banyak negara sekarang mulai memagari dengan tarif tinggi terhadap import yang berasal dari RRT, baik itu yang berhubungan dengan mobil listrik maupun barang manufaktur yang lain. Sehingga terjadilah banyak sekali overproduction. Ini dinamika global yang kita lihat dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi politik perang kita lihat perang Ukraina makin dragging dan hari ini Ukraina bahkan mulai menyerang masuk ke Rusia. Timur Tengah juga masih bergejolak dengan terbunuhnya dua pimpinan. Ini semuanya menggambarkan bahwa 2024 baik konstelasi politik, militer, keamanan maupun dari sisi ekonomi semuanya dalam arah dinamika yang tensinya meningkat tinggi. Dan pasti ini mempengaruhi kinerja ekonomi global. Makanya ekonomi global 2024 ini diperkirakan masih akan lemah dan perdagangan maupun investasi global karena sekarang fragmented dunia dan menjadi banyak sekali barrier to entry melalui berbagai perang dagang pasti akan mempengaruhi dari sisi perdagangan dan investment yang kemudian pengaruhnya adalah kepada global growth. Aktivitas manufaktur global sudah menjadi korban pertama. Dia mengalami kontraksi pada bulan Juli di 49,7. Indonesia juga mengikuti. Indonesia di 49,3. Amerika juga di zona kontraktif. RRT juga ada di zona kontraktif. Ini menggambarkan tadi lingkungan global yang begitu sangat tidak settle, sangat dynamic, cenderung volatile, bahkan hostile to each other. Ini menyebabkan perekonomian menjadi relatif berhenti atau stagnan. Dan kita lihat pengaruhnya adalah kita lihat hampir semua Amerika, Tiongkok, Indonesia orde baru berarti pemesanan barang semuanya di bawah zona kontraktif. Ekspor baru juga semuanya mengalami kontraksi. Ini yang menjadi salah satu yang tadi korban dari environment global yang begitu sangat volatile dan hostile.
Dan oleh karena itu kalau kita lihat banyak negara seperti Indonesia dan Amerika stok barangnya jadi naik karena udah diproduksi tapi ordernya atau pemesanannya baik di dalam negeri maupun luar negerinya melemah. Ini barangkali nanti yang akan menjadi perhatian kita dan kemarin Bapak Presiden di rapat di IKN juga meminta kepada para menteri untuk melihat kepada perkembangan PMI ini. Faktor kedua yang harus kita lihat adalah harga komoditas. Kalau kita lihat harga